Oh ya. Monggo Pak Imam Syahidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, yang jelas Bapak di sini ingin mengetahui kondisi kalian. Sudah siap menerima pelajaran apa belum? Sebelum di absen, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita diberikan kelancaran, diberikan keberhasilan dalam pembelajaran. Untuk pemimpin doa, saya beri kesempatan kepada ketua kelasnya, Mustamid, silahkan untuk dipimpin teman-teman. Yakin sih. Oke, teman-teman, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa mulai. Terima kasih untuk absensi. Ini saya panggil dari awal. Ananda, jumlah itu hadir ya? Hadir, Pak. Loh, itu kenapa kok kelihatannya lemes sekali? Apa tadi belum sarapan? Diusahakan ya, kalau sebelum sekolah berangkat diusahakan sarapan dulu, karena nanti di sekolah biar tidak lemes, biar semangat belajarnya. Iya, Pak Guru. Sebelum kita mulai pembelajaran, masuk ke materi, sekarang yang perlu saya tegaskan yaitu bagaimana materi ini tujuannya apa. Kita belajar sejarah, anak-anak. Yang pertama yaitu kita bisa meneladani sikap sifat dari para tokoh-tokoh yang kita pelajari sejarahnya. Terutama di sini tokoh utama kita siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Terus yang kedua, apa saja nanti yang kita pelajari? Satu, bagaimana Nabi itu dalam upaya berdakwah, anak-anak. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah. Kira-kira beliau itu diangkat menjadi Rasul berapa tahun? Siapa yang tahu? 40. Saya. Pak Guru. Saya Pak Guru. 40 tahun. 40 tahun Pak Guru. 40 tahun Pak Guru. Ya, 40 tahun. Terus di sini yang perlu kalian ketahui, di sini kan dakwah Nabi di Madinah. Kira-kira sebelum Nabi datang, kota Madinah ini bernama apa? Mungkin ada yang tahu? Yasrib, Pak Guru. Yasrib. Kota Yasrib. Kota Yasrib. Baik anak-anak, sekarang itu tujuannya. Sekarang coba Bapak di sini akan jelaskan satu persatu tentang bagaimana substansi atau bahasa pendeknya itu inti dari dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama, upaya beliau dalam membina masyarakat Madinah. Yang selanjutnya yaitu strateginya apa Nabi dalam menjalankan dakwahnya. Yang terakhir, bagaimana respon atau tanggapan masyarakat sekitar. Nah, itu kita coba Pak Guru di sini jelaskan satu persatu. Nah, yang selanjutnya di sini. Nah, di sini bisa dilihat anak-anak, upaya Nabi melakukan beberapa bidang. Yang pertama akidah. Sekarang pertanyaannya, mungkin ada yang bisa jawab, apa itu akidah? Mungkin ada yang tahu? Saya Pak, keyakinan. Nah, bagus, keyakinan. Ada lagi? Ada yang tahu? Mungkin pengertian dari akidah? Saya Pak. Ya, intinya keyakinan. Nah, di situ apa upaya Nabi? Pertama, Nabi itu mengajarkan satu,
bagaimana jadi umat Islam itu melaksanakan perintah Allah iman, terutama dalam hal rukun iman dan Islam. Rukun iman ada berapa? 6. Ada 6. Rukun Islam ada berapa? Ada 6. Dan 6. Bagus. Nah, di situ rukun iman dan Islam, disitulah yang menjadi fokus Nabi Muhammad. Sekarang selanjutnya, setelah akidah tertanam, masyarakat percaya kepada Allah, menjalankan tugasnya. Sekarang yang dibina lagi adalah masalah ekonomi. Ekonomi ini adalah bagaimana masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi kalau beragama, ekonominya tidak terpenuhi, nanti akan sulit anak-anak ya. Terus di sini bagaimana cara Nabi? Yang satu, Nabi itu mendorong masyarakat Madinah itu untuk bekerja. Bekerja apa, Pak? Di situ ada pertanian. Nabi mengajarkan caranya dagang. Sahabat-sahabat juga diajari bagaimana menjadi seorang tukang atau tukang bangunan dan seterusnya. Setelah ekonomi selesai, masyarakat mulai terbiasa, baru anak-anak. Kemudian Nabi membina di bidang sosial. Bagaimana caranya? Yang pertama, Nabi itu mempersaudarakan. Mempersaudarakan itu atau mempersatukan, yaitu sahabat Ansor dan Muhajirin. Sekarang pertanyaannya, mungkin anak-anak tahu siapa sih Ansor, siapa sih Muhajirin? Mungkin ada yang tahu? Saya Pak Guru. Ansor adalah siapa sahabat Ansor itu? Orang yang Asli. di Madinah, Nah, penduduk Madinah. Ansor itu adalah sebutan penduduk asli Madinah atau yang biasa disebut para penolong. Dan Muhajirin itu adalah penduduk Mekah atau penduduk pendatang. Di sini Nabi mempersatukan mereka biar Islam menjadi kuat, biar Islam menjadi lebih maju. Yang selanjutnya, Nabi melakukan pembinaan di bidang pertahanan. Bagaimana, Pak? Pertahanan itu bagaimana yang dimaksud? Yaitu Nabi dengan menanamkan sifat patriotisme, yaitu menjaga wilayah Madinah itu bukan hanya tanggung jawab orang Islam. Pokoknya orang yang jadi masyarakat Madinah harus mempertahankan, menjaga keamanan kota Madinah. Contohnya dengan mewujudkan piagam Madinah yang isinya kita Pak Guru jelaskan di belakang. Nah, itu upaya-upaya Nabi. Terus selanjutnya, kalau tadi upaya sudah, sekarang strategi anak. Apa yang disebut strategi? Strategi itu adalah cara dakwah. Bagaimana beliau mewujudkan tujuan dakwah, yaitu selalu mewujudkan namanya ukhuwah Islamiyah. Sekarang anak-anak tahu apa itu ukhuwah Islamiyah? Ada yang tahu? Persaudaraan Islam. Ukhuwah itu Saudaraan Saudaraan. di antara umat Islam. berdasarkan Islam, berdasarkan iman. Caranya bagaimana? Beliau mempersaudarakan tadi yang disebut kaum Ansor dan Muhajirin. Pokoknya disaudarakan, baik itu lewat pernikahan, baik itu lewat kerjasama, dagang dan seterusnya. Yang kedua, strategi Nabi biar Islam ini diterima di kota Madinah. Satu, beliau itu selalu menjunjung dan menerapkan toleransi atau menghargai perbedaan keyakinan, ras dan suku. Karena kita tahu sebelum Nabi datang, masyarakat Madinah itu terdapat banyak suku, banyak keyakinan. Jadi tidak bisa. Nabi itu, beliau sudah mempunyai prinsip, nanti kalau saya memaksakan ajaran ini jelas masyarakat akan menolak. Jadi Nabi lebih menjunjung yang namanya
toleransi atau menghargai perbedaan. Nah, mungkin dari sini sebelum saya lanjutkan, ada yang mau tanya, silahkan. Sebelum saya lanjutkan. Paham, Pak Guru. Oh ya, Ya paham Pak Guru. terima kasih. Baik, sekarang selanjutnya setelah kalian tahu strategi dakwah, upaya Nabi, sekarang kita tujuannya apa sih mempelajari dakwah Nabi di Madinah? Yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menganalisis substansi pokok, mengenali pokok dakwah Rasul. Terus apa yang bisa diambil? Yaitu beliau sebagai pribadi teladan yang cinta damai. Nabi itu tidak suka permusuhan, beliau itu suka damai. Kalau ada pertentangan, beliau itu selalu menjadi penengah. Nah, itu tujuan biar kalian tahu. Aku ini mempelajari sejarah Nabi Muhammad itu apa tujuannya? Nah, itu tujuan kalian belajar sejarah terutama di bidang dakwah Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu Nabi, kita bisa mencontoh Nabi dalam berdakwah sebagai pribadi yang menghargai perbedaan. Beliau tidak pernah menghina orang lain, beliau tidak pernah menghalangi orang lain ibadah. Yang kedua, beliau itu selalu santun kepada siapapun, baik itu anak-anak, baik itu orang remaja, orang dewasa, dan seterusnya. Yang terakhir, yaitu toleransi. Beliau itu tidak menganggap orang yang tidak memeluk Islam itu bukan saudara. Yang penting sama-sama menjaga keamanan dari kota Madinah. Terus sekarang yang terakhir, nah di sini faktor-faktor keberhasilan dakwah Nabi. Yang pertama, apa faktornya? Beliau itu selalu menjunjung tinggi ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan Islam berdasarkan Islam, basyariyah. Basyariyah itu artinya sesama manusia, podo-podo lek coro bahasa Jawanya, sama-sama orang Madinah, kita itu bersaudara walaupun berbeda suku, berbeda keyakinan. Dan terakhir, watoniyah ini sifat apa ya? Semangat cinta tanah air. Kalau di Madinah itu berarti orang yang di Madinah harus mencintai kota Madinah. Yang terakhir, apa faktor yang menyebabkan keberhasilan dakwah Nabi? Yang selalu beliau terapkan itu adalah sikap menghargai perbedaan, menghargai suku, ras, dan seterusnya. Nah, itulah. Jadi kenapa Islam itu diterima dan berkembang besar di kota Madinah. Baik, anak-anak mungkin ada yang tanyakan. Sudah, Pak Guru. Ya paham Pak Guru. Paham, Pak. Nah, sekarang yang terakhir yang perlu diketahui. Kesimpulannya apa? Dari tadi semua yang pertama sampai terakhir ini, harapannya anak-anak ini biar tahu bahwa Islam itu disebarkan dengan cara damai, tidak ada paksaan. Yang kedua, Nabi dalam berdakwah itu selalu menjunjung tinggi namanya akhlak atau disebut dakwah bilhal. Nah, itulah kenapa Nabi Muhammad selalu menekankan kepada dakwah bilhal atau dengan contoh atau dengan uswah hasanah. Itulah anak-anak materi hari ini yang kita pelajari. Untuk selanjutnya nanti pertemuan yang akan datang kita akan pelajari lebih lagi materi, yaitu bagaimana Nabi itu dalam peristiwa-peristiwa penyebaran Islam di luar kota Madinah. Nah, mungkin hanya itu yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kepahaman tentang materi ini. Dan selanjutnya marilah pelajaran ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Imam Syahidi. Terima kasih ya Pak Imam Syahidi sudah
komunikatif ya. Jadi sebagai masukan dari Bu Nur, alhamdulillah untuk PPT-nya sudah bagus, walaupun ada beberapa yang perlu disampaikan karena waktunya yang tidak memungkinkan ya. Tetapi Pak Saidi sudah tercover semuanya, ya sudah bagus untuk mulai dari pembukaannya kepada anak-anak, kemudian dalam menjelaskan untuk PPT-nya sangat komunikatif ya. Jadi tetap semangat. PPT Pak Saidi semangat sekali nggih. Semangat sekali nggih. Terima kasih Bapak. Ada tanya jawab. Kemudian juga ada penutup. Namun yang perlu digarisbawahi yang belum tercover itu anak-anak cenderung masih tanya jawab dan belum ada penugasannya ya Pak ya. Jadi untuk selanjutnya kalau memang materi sudah selesai bisa diberikan LKPD jadi anak-anak bisa belajar mandiri. Ya, terima kasih itu masukan dari saya. Monggo